Perkenalkan, nama saya Victor Hazamola dengan NIM 1312150. Saya akan menjelaskan mengenai electric propulsion dari motor roket. Jadi, electric propulsion adalah sistem yang mengutilisasi energi listrik untuk menghangatkan atau secara langsung mengeluarkan propelan untuk digunakan sebagai sumber energi yang berbeda dari propelan. Dan di electric propulsion ini ada beberapa subsistem. Yang pertama ada conversion device. Ini tuh berguna untuk mengubah electrical power dari spacecraft ke voltage, ke frekuensi, ke pulse rates, atau ke arus listrik yang digunakan untuk sistem propulsinya. Lalu yang kedua ada thrusters. Thruster ini adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk exhaust dari propelan. Lalu yang ketiga ada sistem propelan. Sistem propelan ini berguna untuk menyimpan, mengukur maupun mendelivery propelan dan atau propelannya. Lalu yang keempat ada controls, yaitu alat untuk memulai atau mengakhiri dari power dari si propulsionnya. Lalu yang kelima ada thrust vector control units. Ini adalah alat untuk mengontrol dari thrust dari roket tersebut. Ada 3 fundamental types dari electric propulsion. Yang pertama ada electrothermal. Tipe ini dia memanaskan secara elektrik dan dia mengembangkan secara termodinamik gas dari propelannya. Dan gasnya dia berakselerasi secara supersonik melalui converging diverging nozzle seperti di roket kimia. Yang kedua ada elektrostatik. Elektrostatik ini akselerasinya didapatkan dengan interaksi antara medan listrik elektrostatik dengan propelan non-neutral atau atomic ions atau charged droplets atau colloids. Yang ketiga ada elektromagnetik. Ini di roket ini, roket dengan elektromagnetik, akselerasinya didapat dengan interaksi medan elektromagnetik antara si roket dengan sekitarnya, gitu. Bisa melalui plasma atau di high temperature atau di gas-gas yang tidak equilibrium dan lain-lain. Nah, di sini ada tipe-tipe dari electrical propulsion system. Yang pertama di figur ini tuh dia menjelaskan di mana letak setiap jenis electrical propulsion system di grafik ini, di specific impulse versus regions of mission utility. Lalu di sini ada jenis-jenis si electrical propulsion systemnya. Ada resistor jet, ada arc jet, thruster, solid pulse plasma, ada magnetoplasma dynamics, ada hall thruster, monopropelan, dan di sebelah kanannya adalah spesifikasinya gitu, dari parameter performa dari setiap jenisnya. Jadi lalu di electric propulsion sendiri thrust level itu biasanya kecil kalau dibandingkan dengan roket-roket kimia. Saat ini juga si electric thruster ini karena akselerasi terlalu kecil, dia tuh tidak bisa dipakai di bumi untuk dia lepas landas dari bumi gitu. Jadi dia biasa dipakai di luar angkasa dan biasanya dia di launch dari bumi dengan menggunakan propelan kimia. Lalu si electric propulsion ini biasanya juga sumber energinya bisa dari solar maupun dari kimia atau dari nuklir. Ini juga ada perbandingan dari electrical propulsion system. Ini ada dari resistor jet advantage-nya seperti di diagram ini. Arc jet juga nih ada advantages, disadvantages-nya, dan seterusnya gitu.
Nah, biasanya penggunaan dari electric propulsion ini itu yang pertama untuk mengovercoming dari translational and rotational dari gerakan translasional maupun rotasional dari satelit gitu yang mengorbit bumi gitu. Lalu yang kedua eh, penggunanya untuk meningkatkan kecepatan satelit dari tarikan gravitasi yang lemah di luar angkasa. Dari Terus yang ketiga ada biasanya digunakan untuk misi-misi antar planet. Dan yang keempat biasanya digunakan untuk kontrol ketinggian maupun posisi di luar angkasa. Nah, berikut ini adalah propulsive output atau keluaran dari propulsi electrical propulsion. Jadi propulsive output ini dilambangkan dengan PJ dan PJ PJ ini dapat dari PE atau power source. Ini tuh power source itu eh, didapat dengan di penjualan dari power-power yang hilang dari konversi energi, lalu dari konversi dari listrik ke thrusters juga dikurangi gitu. Lalu eh, kehilangan dari elektrik energi yang terdeliver ke propulsive jetnya gitu. Jadi PJ ini adalah dari power source dikurangi dengan eh, tiga komponen-komponen ini menjadi PJ gitu. Eh, Lalu ada parameter eh, kinetic power per unit thrust atau bisa diekspresikan dengan persamaan seperti di sini, di mana m dot itu adalah propellant mass flow rate-nya, lalu yang V-nya adalah mass average jet discharge velocity. Jadi dan IS adalah specific impulse-nya gitu. Lalu thruster efisiensi bisa dihitung dengan perbandingan antara power power jetnya dibagi dengan eh, electrical power inputnya. Di situ nanti akan ditemukan efisiensi dari thrusternya. Ini setelah disederhanakan bisa menjadi seperti ini. Eh, Disederhanakan dengan rumus sebelumnya, F berbanding PE akan timbul rumus seperti ini. Lalu flight performance bisa kita analisis dengan cara pertama kita harus menghitung dulu eh, masa masa-masa total dari si roketnya. Ada MO-nya, ada initial mass-nya, MP adalah total total mass propellannya, MPL adalah payload-nya, dan MPP adalah power plant, yaitu sumber energi listrik dari si roketnya. Lalu ada yang namanya alpha. Alpha ini adalah rasio elektrik power, tenaga listriknya dibandingkan dengan massa MPP atau massa propellannya gitu. Dan alpha ini tuh sebanding dengan perbandingan antara PF dibandingkan dengan MPP. Lalu eh, ada juga perbandingan MPP itu bisa dihitung dengan rumus MP dikalikan V kuadrat per 2 alfa 2 TP dikali NT. Di sini eh, lalu dari perbandingan ini juga bisa digunakan perbandingan selanjutnya MO per MPL untuk menganalisis dari performa roket listrik. Lalu juga ada satu lagi rumusnya yaitu VC atau eh, characteristic velocity, characteristic speed dihitung dengan akar 2 alfa 2 TP dikali efisiensi dari thruster. Nah, dari rumus-rumus tadi akan analisis dari grafik ini bisa dilihat bahwa jika hasilnya berada di garis optimum, maka flight performance-nya terhitung optimum. Lalu, tapi dari eh, analisis performance yang tadi,
tetap ada salah satu kriteria yang tidak terhitung di sana, yaitu payload mass fraction atau payloadnya, fraksi massa dari payloadnya itu tidak terhitung di situ. Jadi kita nggak tahu uh, optimum payload yang harus dibawa dari uh, si roketnya. Makanya kita ada yang namanya dual optimum. Jadi kita membandingkan dua kriteria performance yang optimal gitu. Dari rumus sebelumnya dan juga rumus ini akan didapat yang namanya dual optimum melalui, lalu ini adalah summary atau rangkuman dari teknologi-teknologi yang ada di electrical propulsion system. Ada resistor jet, arc jet, ion propulsion, Hall, NPD pulse. Di sini karakteristiknya seperti ini. Nah, ini dari dua optimum, dari rumus yang tadi dimasukkan ke grafik ini akan didapatkan titik dual optimum. Ini tuh dual optimum yang paling optimum di titik ini, dan di lingkaran ini merupakan batas yang masih ditoleransi. Kalau udah di luar ini, itu udah di luar 10% dari dual optimum. Ada dua kategori di thruster dalam electrical propulsion. Yang pertama ada electrothermal thruster. Di thruster ini itu menggunakan energi listrik untuk memanaskan propelannya. Yang lalu nanti secara termodinamik akan mengembang gitu untuk akhirnya mendorong melalui nozzle roket. Dan ada dua jenis yang biasanya digunakan. Yang pertama resistor-jet, dan yang kedua arc-jet. Lalu dan yang kedua ada non-thermal electrical thruster. Jadi dia non-thermal ini dia menggunakan gaya listrik yang berbahan elektrostatik atau dari gaya Coulomb maupun elektromagnetik yang dari gaya Lorentz. Dia akan mendorong si roketnya untuk dia dapat berakselerasi gitu. Contohnya yang pertama itu ada elektrostatik. Dia itu rely kepada gaya Coulomb gitu. Hanya gaya Coulomb saja. Dan yang kedua ada electromagnetic thrusters. Yang ini tuh dia lebih menggunakan gaya dari gaya Lorentz. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang dibutuhkan suatu roket elektrik dalam mengembangkan. Yang pertama, untuk thrust yang kecil dan station keeping pada kontrol altitude, penggunaan kontrol altitude yang paling baik digunakan adalah pulse thruster. Dan sistem-sistem lainnya sebenarnya bisa, tapi tidak direkomendasikan, tidak, kurang optimal. Untuk eksplorasi luar angkasa atau deep space mission, di mana kecepatan itu diperhitungkan sekali, sistem dengan specific impulse yang tinggi itu lebih direkomendasikan daripada yang lain. Lalu yang ketiga ada kriteria tentang bagaimana spacecraft yang membutuhkan kecepatan yang tinggi. Ini tuh membutuhkan specific impulse yang tinggi, propulsive times-nya juga harus lebih cepat dan lebih cepat gitu. Dan ini tuh menyebabkan power optimum thrust power-nya tuh lebih kecil gitu dibanding yang lain. Lalu yang keempat, karena kebanyakan tuh misi roket itu membutuhkan life yang panjang gitu, membutuhkan si roket ini untuk dapat berjalan dengan lama, maka reliability dari si roket ini itu merupakan suatu kriteria yang penting gitu. Lalu yang kelima ada premium gain for high thruster efficient, dan jadi si efisiensi dari thruster ini juga sangat diperhitungkan gitu.
Lalu selanjutnya ini ada perbandingan dari kelas dari DC thrusternya terhadap misi-misi yang dapat diembannya gitu. Ada yang pertama micronewtons, di mana ini keluaran dari thruster itu sebesar micronewtons besarannya. Di sini tuh application-nya lebih digunakan untuk east to west station keeping attitude control, momentum wheel unloading gitu. Dan life-nya itu biasanya 15 sampai 20 tahun dengan karakteristik 10 sampai 500 watt power dengan presisi dan impulsnya itu sekitar 2 kali 10⁻⁵ Newton second. Bisa digunakan untuk operasional dan saat ini sudah statusnya adalah operasional dan ada juga yang masih in development. Lalu kelas yang kedua ada millinewtons, yaitu dengan keluaran sekitar millinewtons. Aplikasinya bisa digunakan untuk formation flying dari utara ke selatan dan juga station keeping di orbit dengan direct acceleration juga vertical landing. Dengan life-nya biasanya 20 tahun dengan karakteristiknya biasanya besarannya kilowatt sudah sampai kilowatts of power dan juga impulsnya tuh biasa 2 kali 10⁻³ Newton second dan juga status saat ini sudah ada di operasional gitu. Lalu ada thrust class yang selanjutnya ada 0,01 sampai 10 Newton. Ini biasanya digunakan untuk kenaikan orbit maupun misi antar planet di solar system kita gitu. Ini life-nya biasanya cuma 1 sampai 5 tahun aja. Karakteristiknya itu biasanya untuk perjalanan jauh. Terus powernya tuh sekitar 1 kilowatt sampai 300 kilowatt. Dan saat ini statusnya sudah operasional. Lalu ada power supply-nya dan juga conditioning dari electric propulsion system gitu. Dari power generation unit-nya ini ya kita tahu bahwa roket elektrik ini membutuhkan sumber energi listrik gitu. Dan biasanya sumber energi listrik ini diklasifikasikan sebagai direct atau dia nggak bergerak, nggak ada part mekanikal yang bergerak, atau dia dynamic, yaitu ada beberapa part mekanikal yang bergerak gitu. Contoh-contohnya ada baterai, ada fuel cells, ada solar cells, ada nuclear thermoelectric, dan lain-lainnya. Lalu juga ada power conditioning equipment, yaitu dia alat yang mengubah atau mengkontrol dari segi voltage, frekuensi, power rate, dan properti elektrikal lainnya sehingga cocok dan bisa digunakan oleh thruster gitu, oleh electrical thruster ini. Dan saat ini biasanya engine tuh membutuhkan 1800 volt DC dan si power conditioning equipment ini ya mengconvert dari power generation sehingga dapat bisa memenuhi kebutuhan dari engine, dari electrical engine ini. Segitu saja dari saya. Terima kasih.